Video kali ini kita akan membahas tentang goal setting. Itu hanya 10% dari mereka yang menetapkan resolusi benar-benar melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan resolusi mereka. Nih, cara-cara kita nyeting goals kita supaya dapat terrealisasikan, yaitu menggunakan metode SMART, S-M-A-R-T. Betul banget. Selain apa yang udah dikatakan Krista, ada juga beberapa masukan-masukan lain nih ketika teman-teman menetapkan resolusi tahun baru kayak gitu. Salah satunya adalah dengan memulai dengan yang kecil. Kayak tadi Krista bilang ya, jadi memang mungkin teman-teman punya banyak sekali hal yang ingin teman-teman lakukan gitu, tapi teman-teman bisa mulainya tuh step by step gitu, nggak langsung semua kayak oke, di hari pertama aku harus ini. Nah itu akan menjadi overwhelming juga dengan teman-teman kayak gitu. Kembali lagi ke tadi, harus realistis dengan jadwalnya teman-teman seperti apa dan segala macamnya. Start small gitu, mulailah dari hal yang kecil, misalnya daripada teman-teman bilang oke, aku harus olahraga 7 hari dalam seminggu, setiap harinya 2 jam misalnya gitu. Start small, pelan-pelan. Misalnya awalnya kita bilang, oh ya kita awalnya 30 menit aja ya 3 hari dalam seminggu, terus kita meningkatkan hal tersebut. Nah itu juga bisa kayak gitu teman-teman. Jadi mana aja sih yang realistis buat teman-teman dengan kondisi teman-teman pada saat itu, dengan keadaan waktu teman-teman pada saat itu, dengan sumber daya yang ada kayak gitu. Itu jadi harus benar-benar diingat-ingat dan dipertimbangkan juga kayak gitu. Ya, betul. Dimulai dari hal-hal yang kecil, ingat ya, hal-hal yang kecil. Jangan tiba-tiba, karena kan tubuh itu tetap beradaptasi juga ya, Drea. Misalnya nih, kamu yang dulunya nggak bisa bangun pagi, kamu biasanya bangun pagi jam 9 atau jam 10. Ini untuk anak-anak yang kuliah ya, yang jam masuknya bebas kayak gitu. Kalau anak SD, SMP, SMA kan udah top jam. Jam 6.30 ya. Udah masuk kayak gitu. Iya. Untuk anak-anak yang fleksibel, misalnya aku nggak bisa bangun pagi, aku bangun pagi itu jam 10, jadi kalau misalnya ada kelas jam 9, aku biasanya terlambat kayak gitu. Iya. Ya udah, teman-teman bisa mulai dulu nih waktu libur panjang atau libur semesteran kayak gitu, ya teman-teman mulai dulu bangun itu nggak usah jam 10, misalnya biasanya jam 10, mulai dululah dari jam 9. 1 minggu awal berhasil, nanti mulai lagi, turun lagi, mulai dari jam 8 kayak gitu. Nanti kalau ternyata berhasil, ya targetnya teman-teman pengen bangun pagi itu bangun pagi yang jam berapa kayak gitu. Jangan langsung drastis dari jam 10 aku pengen bangun jam 6. Ya ngapain Anda Bambang jam 6 bangun terus mau ngapain? Nah, itu kan juga bikin ngantuk kayak gitu kan. Iya, bener Itu nggak banget. perlu. Jadi kita harus yang kecil-kecil dulu, realistis kayak gitu. Baru kita bisa goals itu bisa tercapai lebih besar daripada kemungkinan gagalnya kayak gitu. Iya. Bener banget, dan kadang-kadang itu ada juga beberapa perilaku-perilaku yang memang berat untuk diubah ya kayak gitu ya, misalnya kayak ngomongin soal sifat dan segala macam gitu kan. Nah misalnya ada 10 sifat nih yang teman-teman mau ubah gitu, teman-teman bisa memprioritaskan atau berfokus misalnya pada satu dulu gitu. Oke, aku nih, karena itu susah ya kalau misalnya soal sifat itu kan kita harus benar-benar sadar tentang oh aku ini sifatnya kayak gini nih, yang menjadi misalnya aku suka marah, yang membuat aku marah itu sebenarnya di situasi-situasi yang seperti apa sih, dan kemudian kalau misalnya aku tertrigger atau merasakan hal tersebut, apa sih yang harus aku lakukan, itu kan harus pelan-pelan gitu, nggak bisa kita langsung pukul rata, oke, 5 sifat kita ubah semuanya dalam satu waktu. Nah, kasihlah dan berilah waktu pada diri teman-teman sendiri untuk melakukan satu demi satu, misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar diatur, kita punya, jadi ya bener yang kayak Krista bilang tadi ya, bener kita punya 2021 aja udah punya 12 bulan kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita melihat ke depannya, masih banyak tahun-tahun lainnya gitu. Jadi pelan-pelan, take your time, take it slow, take it like start small. Mulailah dengan hal-hal yang kecil kayak gitu. Nah, kemudian hal yang lain yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan mengajak atau memberitahukan perubahan teman-teman itu ke teman-teman sekitar ya gitu. Dalam arti kalau misalnya nih aku pingin aku pingin supaya aku nggak terlalu sering marah lagi nih, nggak gampang emosi. Nah, aku beritahukan itu ke teman-temanku. Jadi, hey, ini nih, aku nih 2021 pingin resolusinya adalah pingin nggak terlalu banyak marah-marah gitu. Jadi kalau misalnya aku marah-marah, ingetin ya kayak gitu. Misalnya hal-hal yang tersebut. Jadi
mencari dukungan dari lingkungannya teman-teman itu juga sangat-sangat penting. Nah, ini Krista juga bisa mau membagi tips nih mengenai gimana sih caranya menjadi teman yang baik ya, Tak ya, kalau misalnya ada orang temennya yang lagi berubah gitu ya, Tak ya. Iya, kadang-kadang kan ada tuh kalau misalnya kita ngepost di Instagram atau di Facebook atau di mana-mana, my support system, Iya, kayak gitu. Benarkah teman-temanmu ini menjadi sumber supportmu kayak gitu, atau hanya supaya keren aja nih punya support system kayak gitu? Sebetulnya gimana ya? Kalau aku bisa bilang, misalnya nih kayak aku punya teman banyak banget nih, tapi yang bisa aku percaya itu paling cuma 1-2 orang. Itu bisa jadi, ya kan, Andrea? ya, Jadi nggak masalah, kamu mungkin bisa ngomong ke teman-temanmu semuanya, aku mau berubah nih, gini, dan sebagainya. Pasti akan ada temen yang bilang, halah mana bisa orang kamu udah dari oroknya, udah dari lahir, udah kena bentak dikit langsung nangis, misalnya ada yang nggak sesuai dengan maumu, kamu langsung marah-marah, nggak bisa kamu berubah, pasti akan ada yang menjatuhkan kayak gitu, pasti akan ada. Nah, ini adalah tips buat teman-teman ya yang memiliki teman yang ingin berubah kayak gitu. Jadi ini lebih ke orang lain, bukan ke pribadi temannya, bukan pribadi kamu yang pengen berubah, tetapi lebih ke eksternalmu. Gimana sih ya, eksternalmu ini menyikapi dirimu sendiri. Jadi ya. ini juga Gimana tips untuk caranya orang menjadi lain. teman yang baik gitu ya, Tak ya? Gimana jadi teman yang baik ketika temanmu tuh mau berubah kayak gitu. Yang pertama itu kita harus bersikap netral. Netral di sini adalah kita nggak ngejudge dia kayak kamu tuh nggak bisa berubah karena memang sifatmu dari lahir kayak gitu. Udah kita tidak pro dan kita tidak kontra. Ya udah kita dukung. Oh kamu mau berubah. Oh ya bagus. Kita dukung ya kayak gitu. Jadi benar-benar yang bersikap netral aja. Kalau misalnya dia gagal, ya tetap kamu semangatin. Kalau misalnya dia berhasil, ya, sombong banget mentang-mentang berhasil. Nggak usah kayak gitu, bos. Oke? Terus yang kedua itu tidak memaksa. Tidak memaksa di sini itu maksudnya adalah ketika temanmu gagal, misalnya nih Audrey, kepengen diet tadi. Ini yang simpelnya itu adalah diet ya, teman-teman ya. Misalnya Audrey pengen diet tadi. Tiba-tiba Audrey makan 2 piring. Dre, kok kamu makan 2 piring sih gini dan sebagainya, jangan makan 2 piring. Itu juga nggak baik kayak gitu. Mungkin maksud niatmu bagus marahin Audrey supaya dia ingat tujuannya dia, tetapi kadang-kadang Audrey juga ada sisi lagi down-nya, lagi stresnya dengan pekerjaan mungkin atau dengan perkuliahan mungkin yang membuat dia harus makan banyak supaya dia bahagia. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Kamu tetap ingetin dia. Oke, Dre, ini untuk hari ini aja ya. Kalau kamu misalnya memang ada masalah, kamu bisa diceritain sama aku dan lain sebagainya. Kamu bisa mendukung dia dengan cara yang seperti itu daripada ngejudge dia, mencaci maki dia, itu udah salah kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah sabar. Karena apa? Karena orang yang pengen berubah, pasti mood-nya itu juga akan berubah. Misalnya aku pengen menjadi orang yang baik, aku kepengen ngomongnya tuh halus, sopan, kayak gitu. Tapi ketika ada yang memicu, ada yang men-trigger, ada yang kayak, hey Krista, mana, dengan suara keras, ya pasti sifat lamaku untuk ngomong keras akan muncul juga, kayak gitu. Nah, itu kamu sebagai teman, ya tetap harus sabar, kayak gitu menghadapi kayak nggak usah teriak-teriak lah kayak gitu, tapi bukan berarti ingat tujuanmu nggak boleh teriak-teriak, nggak usah, santai aja, dibawa santai kayak gitu. Lalu walaupun kayak gitu kamu tetap tegaskan tujuannya dia apa, tapi bukan berarti tegas ini adalah ngejudge ya, bukan, beda. Ngejudge itu kayak kamu menjatuhkan dia, kalau tegas itu yang kayak kamu beneran mau berubah nggak kayak gitu. Ya aku mau berubah, ya udah ini untuk hari ini aja ya kayak gitu. Kamu benar-benar tegas, kamu sebagai timekeeper-nya lah anggapannya kayak gitu. Dan jangan sampai terpengaruh, misalnya Audrey lagi cerita, iya aku tuh sedih, nilaiku jelek gini-gini dan sebagainya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, makan aja yang banyak. Jangan juga kamu kayak gitu, maksudnya kayak ya kamu tetap mendengarkan, tetapi tetap mengingatkan juga tujuan dia, tetapi tidak ngejudge gitu. Emang susah ya kayaknya ya, tegas, ngejudge, tapi gimana gitu loh. Nah, itu adalah cara kamu gimana menjadi teman yang baik itu. Dan yang terakhir itu adalah awasi dari jauh. Maksud awasi dari jauh ini adalah beri kepercayaan sama dia. Nggak perlu kamu teropong dia setiap waktu kayak, mana nih Audrey, udah jam makan ini, kok dia belum makan, nanti makannya bisa banyak nih. Nggak perlu kayak gitu. Kamu percayain aja sama dia, karena kegiatanmu sama kegiatan temanmu itu pasti beda kan, kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya
kamu percaya sama dia, goals dia tercapai, karena apa? Kalau misalnya kamu ikutin terus kayak gitu, dia kan jadi risih gitu. Ini apaan Iya. sih kok diikutin terus kayak gitu. Audrey juga nggak akan mau juga kan diikutin terus kayak gitu. Pacar bukan. Iya, Ya, bener ya banget. intinya gitu. Intinya kayak kamu beri kepercayaan sama temenmu kayak gitu kan. Misalnya nih contoh yang paling konkretnya itu adalah ketika kamu ingin ngajarin temenmu main sepeda. Nggak mungkin kan sepeda itu kamu pegangin terus kayak gitu loh. Mungkin suatu saat akan kamu lepas sepeda itu hingga dia bisa naik sepeda sendiri. Nah, itulah caramu kayak gitu. Kamu lahan-lahan melepas temenmu untuk bisa mencapai kenyamanannya ketika berubah kayak gitu. Bener banget. Nah, Kak, ini apa namanya analogi sepedanya keren banget ya, Taya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah naik sepeda itu tadi, meskipun sudah pada saat dilepas, teman-teman tetap ada di sana buat mereka gitu. Kan nggak mungkin kan dilepas terus habis gitu dia cuma kayak kamu kamu tinggal gitu kan. Langsung kan nggak mungkin juga kayak gitu. Jadi benar-benar masih ada di sana, masih support dan segala macamnya. Karena memang benar ya kayak Krista bilang tadi gitu, yang kadang-kadang orang-orang yang kita percaya atau teman-teman yang bisa kita percaya itu hanya sedikit gitu, yang benar-benar teman-teman yang bisa membuat perubahan yang positif kepada kita gitu. Teman-teman yang baik itu bukanlah teman-teman yang oh kamu makan, ya udah makan yang banyak dan segala macam, dan apa namanya, apapun yang kita buat adalah benar, tapi juga bukan teman yang apapun yang kita buat adalah salah gitu. Harus apa ya, harus ya jadi teman itu susah Netral ya lah ternyata. kayak gitu. Iya, Iya, betul. harus Pokoknya netral kita gitu. nggak ngejudge dia, kita nggak nyalahin dia, kita tidak mempersilahkan dia juga. Ya Iya, memang susah. Kita di iya, posisi eksternal itu susah ya tuh ya. iya, bener Makanya banget. itu dimulai dari niat kita sendiri, bukan dari Iya, orang lain. Kalau misalnya memang benar, kita benar. yang mau berubah, ya kita yang menetapkan hati gitu. Teman-teman itu memang mensupport kita. Bahkan kalau misalnya nih Dre, ada orang yang berpositif, pikirannya tuh positif aja, dijelek-jelekin ya udah positif aja, itu demi kebaikan aku dan sebagainya. Suatu saat kita akan mengalami down juga, kayak misalnya aku merasa kayak ya juga ya Audrey ngomong kok aku nih banyak makan ya padahal aku mau kurus gini-gini, itu jadi kepikiran juga. Nah, orang Benar. kepikiran stres makan lagi kayak gitu, jadinya kan kayak gimana ya, goals kita nggak tercapai kayak gitu. Iya, Jadi sebagai iya, orang eksternal atau teman yang baik ya nggak usah melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan. benar. Kadang-kadang ya orang naik sepeda yang udah pro atau naik sepeda motor atau Jatuh naik juga mobil yang ya. udah pro aja bisa jatuh, bisa Iya, tabrakan kayak gitu. Termasuk benar. kita yang misalnya udah merasa berubah pun kita tetap akan down juga. Itu tidak menjadi Iya, masalah kayak iya, gitu. Nah, iya, tapi berubah yang berhasil itu adalah ketika kita sudah nyaman dengan situasi kita saat ini kayak gitu. Kalau ketika kita udah nyaman sebagai teman yang baik ya udah nggak usah diawasin lagi gitu loh. Maksudnya kayak ya udah kamu udah berubah, udah berhasil, tepuk tangan, itu bonus buat kamu, sudah selesai gitu. Kita sebagai iya, teman yang baik cukup sampai di situ aja gitu loh. Itu benar. sih. Jadi kita benar-benar harus bisa menempatkan diri lah ya, sebagai Ya, dua-duanya betul. gitu, sebagai orang yang mempunyai goals dan resolusi, kita harus bisa kekeh dalam goals-nya kita juga, bisa termotivasi dengan goal-nya kita, tapi juga sebagai teman kita juga harus bisa memosisikan diri gitu, itu tadi gitu. Jadi apa ya, tegas tapi juga apa ya, berhati yang baik gitu ya, dengan maksud yang baik dan segala macamnya gitu sih. Iya, iya. Kita sebagai teman juga harus memiliki resolusi untuk menjadi teman yang baik ya, Tri. Betul banget, betul banget. Jadi nggak cuman, Karena iya resolusinya kadang-kadang kita kita banyak gitu, nggak cuman satu aja kayak gitu. Tapi harus jadi teman yang betul. baik juga Bukan buat untuk teman diri yang kita lain. sendiri, tapi resolusi itu juga pasti akan terasa oleh orang lain juga kan soalnya kayak gitu sih. Iya, benar banget, benar banget. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomong soal salah satu apa namanya tips-tips lainnya gitu ya, pada saat kita melakukan resolusi atau memiliki resolusi atau membuat resolusi, salah satu tips lainnya adalah yaitu tadi kita tuh mempunyai up dan down kayak gitu ya. Jadi nggak setiap hari kita akan bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan gitu. Jadi yang penting adalah teman-teman jangan pernah menyalahkan diri sendiri kayak gitu karena hal yang sepele kayak gitu. Lebih baik fokus aja pada apa yang bisa dilakukan ya itu. Misalnya nih diri sendiri ya, itu tadi diri sendiri. Misalnya aku pingin apa namanya, pingin kurus dengan cara olahraga, terus itu ada 1 hari aja yang aku gagal olahraga karena misalnya aku males. Nah, jangan terlalu membuat itu menjadi stres dan kemudian aduh gimana ya aku nggak dari olahraga nih apa merasa bersalah dan segala macamnya.
yang lebih baik, berfokuslah pada hal-hal yang bisa dilakukan. Misalnya, oke, hari ini aku nggak bisa olahraga, mungkin aku bisa cari waktu lain supaya aku bisa olahraga, nutupin yang kemarin. Atau misalnya, oh, aku makannya kebanyakan di hari ini, ternyata ada pesta dan segala macam. Gak apa-apa, it's okay, because life happens kan. Jadi tetap berjalan kan yang namanya kehidupan. Jadi gimana ya caranya, oh mungkin besok aku akan olahraga sedikit lebih banyak, atau sedikit lebih lama. Gimana caranya problem solving itu juga harus penting gitu. Bukan berarti kemudian itu menjadi alasan ya, setiap kali, oh ya nggak apa-apa lah nanti ini. Bukan seperti itu. Tetap harus ada konsistensinya, tetapi juga jangan menyalahkan diri sendiri terlalu banyak kayak gitu. Sedikit menambahkan aja, ketika kita di posisi yang lagi down atau ketika kita lagi di posisi yang sedang happy-happy-nya, terus kita dari olahraga 30 menit menjadi 2 jam, ya itu silakan aja. Kalau misalnya teman-teman memang bisa gitu loh, dari 30 menit menjadi 2 jam. Bahkan itu lebih bagus lagi, berarti next-nya jangan 30 menit, 2 jam aja sekalian. Kalau memang tubuh kamu udah beradaptasi olahraga 2 jam, kayak gitu. Itu tidak menjadi masalah, kayak gitu. Tapi, kalau misalnya lagi down, itu ya kita menerima itu dengan lapang dada, kayak gitu. Misalnya nih, tadi Audrey ngomong masalah diet. Misalnya aku ngomongin masalah jam tidur, misalnya gitu. Kan aku tadi rencananya mau bangun lebih awal, jam 7 misalnya, dari jam 10 perlahan-lahan aku pengen berubah, maksimal aku bangun di jam 8 pagi misalnya kayak gitu. Tapi ternyata hari ini aku udah outing, terus malamnya pulang itu udah jam 7 malam, terus aku hari ini jadwalnya olahraga, berarti aku harus olahraga 30 menit misalnya, sampai jam setengah 8, terus aku baru bisa leha-leha itu jam 9, karena setelah olahraga, aku harus ngerapiin kamar karena ditinggal seharian, atau barang-barang outing masih berantakan dan lain sebagainya, aku baru bisa blek di kasur itu misalnya di jam 10 malam, kayak gitu. Memang jam 10 malam itu memang masih pagi lah anggapannya untuk tidur malam ya, bagi sebagian orang. Tetapi apakah aku bisa bangun di jam 8 pagi kayak gitu? Kalau misalnya teman-teman bisa bangun di jam 8 pagi, ya bagus, bersyukur kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak bisa, ya jangan dipaksa juga untuk bangun jam 8 pagi. Yang ada teman-teman tipes entar. Iya, Terlalu memaksakan diri kayak gitu. Jangan juga, kita tetap harus realistis. Kalau misalnya kita capek beraktivitas hari ini, yang beraktivitas fisik ya, teman-teman udah capek, ya udah kayak gitu, nggak apa-apa. Besoknya teman-teman bablasin tidur, tapi besoknya itu jangan tidurnya jadi lebih malam jam 12, nanti kacau lagi waktu jam tidurnya. Tetap kegiatannya tuh tetap mentok-mentok bangun jam 9 lah, jangan sampai jam 12 siang juga bangunnya kayak iya, gitu. Itu iya. sih. Iya, benar banget. Jadi gimana ya, itu harus pinter-pinter untuk kita meregulasi diri kita sendiri dan juga kita sebagai teman menjadi teman yang baik buat teman-teman kita. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi gagal atau kita lagi di bawah atau lagi down banget ya, kita ingat visi kita apa nih? Oh, aku kepengen bangun lebih pagi kayak gitu. Oh, aku kepengen diet atau aku pengen menurunkan 20 kilo nih kayak gitu ya. Teman-teman ya tetap komit. Jadi semua yang kita bicarakan ini menjadi sia-sia kalau teman sendiri nggak ada niat. Karena dari dalam diri terus masukan dari kita ini masuk ke teman-teman, ya bisa sejalan. Tapi kalau dari teman-teman nggak ada niat ya, itu yang sulit, kayak gitu. Ya, benar banget. Luar biasa. Wah, gila. Hari ini topiknya lumayan agak menyenangkan, berat, tapi gimana gitu ya, Dre? Mudah-mudahan berguna ya buat teman-teman ya. Nah, kalau misalnya boleh aku summarize gitu ya, atau aku ringkas sedikit gitu ya. Jadi hari ini kita melihat tentang beberapa hal, yaitu pertama kita melihat tentang smart goals gitu ya. Gimana caranya membuat tujuan-tujuan yang sesuai dengan keadaan kita sekarang dan benar-benar bisa kita lakukan kayak gitu. Tujuannya adalah supaya memotivasi kita supaya menjadi lebih baik kayak gitu. Kita juga melihat gimana caranya kita tuh harus memulai dari hal-hal yang kecil dulu dan kemudian juga menjadi teman yang baik bagi teman yang lain yang juga ingin melakukan perubahan atau ingin mencapai tujuan mereka dan sebagainya. Kalau dari Krista gimana Rita? Ada tambahan nggak? Kalau aku lebih ke, karena aku fokusnya itu adalah menjadi teman yang baik. Ya, ini kalau Audrey merangkum untuk diri sendiri ya, maksudnya untuk pribadi yang ingin berubah. Nah, ini aku merangkum dari sisi
teman yang baik atau sisi dari eksternal. Ketika kamu memiliki teman yang ingin berubah, dukung dia kayak gitu. Tetap bersikap netral, tidak memaksa, sabar menghadapi temanmu ketika dia lagi up and down-nya, dan percaya aja gitu loh. Maksudnya jangan kamu plototin dia 1 kali 24 jam, nggak perlu kayak gitu. Kamu kan juga punya aktivitas sendiri kan kayak gitu. Tetapi tetap teman-teman yakinkan, ingatkan lagi bahwa ketika dia lagi down, ini loh, kamu memiliki visi ini. Ngomongnya santai aja, nggak perlu ngotot, nggak perlu ngejudge yang menjatuhkan supaya dia berubah, enggak. Karena tidak Ya, semua orang bisa menerima kata-kata yang menjatuhkan, ya kan, Dea. benar. Kadang-kadang mungkin ada orang yang menerima kayak, dia tuh harus dijatuhin supaya dia sadar. Mungkin sifatnya seperti itu, tapi ada juga orang yang sensitif ketika dia dijatuhkan, dia menjadi stres, terus goals-nya jadinya nggak bisa kayak gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi teman-teman memang harus benar-benar bisa melihat per individu itu kayak gimana sifatnya kayak gitu. Kalau Benar. misalnya dia tipe orang yang bisa dijatuhkan, ya silahkan, nggak masalah. Tapi Ya. kalau dia tipe orang yang tidak bisa dijatuhkan, ya bantu dia dengan baik-baik kayak gitu. Ya, Itu kayaknya aja sih dari kita aku. juga, iya, kita juga nggak bisa memberikan satu jawaban yang maksudnya yang pasti gitu ya, karena kan yang tahu mengenai teman-temannya teman-teman itu adalah teman-teman sendiri kayak gitu. Kita nggak tahu gimana mereka kayak gitu. Jadi karena kalian semua ini yang sudah bergaul dengan mereka dan kemudian berteman dengan mereka sudah lama, harusnya udah tahu lah ya gimana caranya Ya, memberitahunya betul. dan segala macam kayak gitu. Jadi yang Oke. pastinya juga, pastikan juga, Dre, terakhir deh, pastikan Iya. juga kamu itu curhat atau cerita ke teman yang memang kamu percayai bisa mendukung kamu ketika kamu lagi down. Jangan ketika kamu tipe orang yang tidak bisa dijatuhkan, ya nggak usah cerita sama orang yang mulutnya itu tajam, yang lambe ulah itu nggak usah kayak gitu. Cukup sama teman-teman Benar. yang kamu percaya aja kayak gitu. Ya, benar banget. Kayaknya Oke, kita mantap banget topik kita hari ini ya, Dre ya. sampai ini ya nggak bisa berakhir gitu ya saya. Kayak mau berakhir tuh susah banget gitu. Padahal Iya. ini kayaknya udah lebih dari 30 menit deh. Nggak tahu sih ini udah berapa lama sih. Dan ya Berarti kalau jangan pokoknya lupa. gini, pokoknya kalau misalnya ini jadinya panjang, kita akan bagi ini menjadi 2 part ya, Dre ya. Benar banget kayak gitu. Jadi kita tinggal bagi aja. Tapi ya jangan lupa bahwa insight-insight hari ini juga sudah approved by Radiasi Psikologi seperti biasanya. Mantap. Mantap. Oke. So that's it for today teman-teman. Terima kasih sudah stay sampai di ujung video hari ini. And don't forget to keep being inspired, keep on learning, and keep striving to become a better world citizen. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.